Time. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Vivi. Hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul lagi dalam acara Go Kids. Selamat datang ya buat adik-adik sekalian. Dan hari ini pasti kalian akan senang sekali karena kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan juga bersama-sama memuji Tuhan. Jadi adik-adik semuanya, ayo siapkan matanya, telinganya, siapkan hatinya supaya kita boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan hari ini. Adik-adik sekalian, sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama ya. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami boleh kembali berkumpul untuk beribadah bersama-sama di acara Go Kids. Tuhan kiranya menolong kami supaya kami tetap fokus kepada Tuhan, hati pikiran kami supaya terus boleh mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mempermuliakan nama-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik semuanya, sudah siap ya kita akan memuji Tuhan bersama-sama? Ayo semuanya bangkit berdiri, kita harus semangat, kita puji Tuhan bersama-sama. Rumah orang bijak dibangun di atas batu. Rumah orang bijak dibangun di atas batu. Rumah orang bijak dibangun di atas batu. Dan hujan mulai turun. Hujan turun dan banjir mulai naik. Hujan turun dan banjir mulai naik. Hujan turun dan banjir mulai naik. Rumahnya tetap kokoh. Rumah orang bodoh dibangun di atas pasir. Rumah orang bodoh dibangun di atas pasir. Rumah orang bodoh dibangun di atas pasir. Dan hujan mulai turun. Hujan turun dan banjir mulai naik. Hujan turun dan banjir mulai naik. Hujan turun dan banjir mulai naik. Rumahnya ikut hanyut. Ada apa, Rachel? Mengapa kau menangis, Rachel? Si Gogo tergores. Oh, itu pasti sakit sekali, Rachel. Ayo, kita pergi ke rumahmu. Jangan. Mami sudah menyuruhku supaya aku tidak lari cepat-cepat, tapi aku tidak mendengarkannya. Aku berlari cepat sekali di sana dan aku tersandung. Mami pasti tidak senang kalau melihat ini. Oh, Rachel, lain kali taatilah mamimu. Jangan hanya mendengarkan apa yang mamimu katakan, tapi kamu juga harus mentaatinya. Seperti perumpamaan tentang tukang bangunan yang bijaksana dan tukang bangunan yang bodoh. Aku yakin kamu akan mentaati mamimu sesudah mendengarkan cerita ini. Inilah cerita tentang dua orang yang mendirikan rumah. Ketika Yesus tinggal di Kapernaum, di tepi danau Galilea, Dia mulai mengajar orang-orang yang tinggal di situ. Yesus berkeliling di Galilea memberitakan Injil Kerajaan Allah. Maka tersiarlah berita tentang Yesus dan banyak orang mulai mengikutinya. Yesus melihat semua orang yang mengikutinya. Dia pergi ke atas bukit dan duduk di sana untuk mengajar. Dan murid-murid Yesus juga datang untuk mendengarkan Dia. Aku akan menceritakan kepadamu tentang seorang laki-laki. Dia mendengarkan perkataanku dan melakukannya. Dia mendengarkan perkataanku dan mentaatinya.
orang ini seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dia memastikan bahwa dia mendirikan rumahnya di tempat yang kuat. Apa yang kamu lakukan? Aku menggali pondasi untuk rumahku. Di atas sini, tanah di sini berbatu. Perlu waktu yang lama untuk menggalinya. Pikirkan saja betapa kuatnya rumah ini ketika sudah selesai. Tapi pikirkan saja berapa banyak waktu yang kamu habiskan. Bagaimanapun juga, aku akan tetap melakukannya. Terserah kamulah. Aku akan mendirikan rumahku di sini. Tanah di situ berpasir. Kamu tidak bisa mendirikan rumah di situ. Tidak aman. Aku tetap akan mendirikannya. Dan aku bisa menyelesaikannya dengan cepat. Kedua orang ini mendirikan rumahnya di atas pondasi yang berbeda. Orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu, dan orang yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan air sungai meluap. Kemudian datanglah banjir dan angin yang sangat kencang menghantam rumah-rumah itu. Orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, pondasi rumahnya sangat rapuh, sehingga rumahnya sangat mudah dirubuhkan. Sesudah angin kencang dan banjir berhenti, rumah orang yang bijaksana masih kokoh berdiri. Setiap orang yang menyimpan perkataanku, tetapi tidak pernah melakukannya, adalah seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dan setelah Yesus mengakhiri semua perkataannya itu, orang banyak itu sangat takjub mendengar pengajarannya, karena dia mengajar mereka seperti orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Tuhan mau kita mendengarkan dan menaati perkataan-perkataannya. Kalian bisa menjadi salah satu dari orang yang mendirikan rumah itu. Tetapi Tuhan mau kita seperti orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dalam banyak kejadian, ketika badai menghantam kita tidak akan jatuh, karena kita mendengarkan dan mentaati firman Tuhan. Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Setiap orang yang mendengarkan berita yang baik ini percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan menerima hidup kekal. Jadilah seperti orang bijaksana yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kalau kalian belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kalian, sekaranglah waktunya. Bukalah hati kalian dan terimalah pemberian keselamatan yang dari Tuhan, dan biarkan Tuhan menolong kalian untuk membuat pondasi yang kuat sehingga kalian tidak mudah jatuh dalam setiap badai kehidupan. Begitulah ceritanya, Rachel. Ceritanya bagus sekali. Oh, maaf. Aku lupa kita perlu membalut lukamu. Ayo, kita ke rumahku. Sungguh, terima kasih banyak, Hani. Sekarang, aku harap kamu belajar sesuatu dari dua orang yang mendirikan rumah itu. Tentu. Terima kasih, Hani. Aku akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan taat dengan mamiku. Mulai dari sekarang, kalau dia bilang aku tidak lari cepat-cepat, aku tidak akan lari cepat-cepat. Bagus, cepatlah kita bersihkan sikumu. Ayo. Anak-anak, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 8 ayat 33. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Sekali lagi ya, Amsal 8 ayat 33.
Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Nah, adik-adik semuanya, bagus sekali buat adik-adik yang sudah dengan seksama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pasti senang sekali melihat kalian sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan juga menghafalkan ayat hafalan kalian untuk minggu ini. Nah, jangan lupa ya untuk mengirimkan video kalian pada saat kalian menghafalkan ayat hafalannya. Kakak tunggu video kalian. Nah, adik-adik semuanya, kita akan mengakhiri acara kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh dibagikan hari ini. Kami boleh bersama-sama juga memuji Tuhan untuk acara Go Kids hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan kepada kami. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami mampu untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan dan kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berpisah satu dengan yang lain. Tolong bimbing kami, tuntun kami, dan lindungi kami terus dalam penjagaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semuanya, kita harus berpisah. Tapi jangan sedih karena minggu depan kita akan bertemu lagi ya. Jangan lupa ajak teman